Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda, walakal syukru syukran syukra. Allahumma lakal hamdu syukra, walakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa, wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazal lidzalika ahla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu tentang asbabu ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Yang lalu telah kita bahas panjang lebar dalil-dalil bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian yang lalu juga kita telah masuk poin yang nomor 1 dan nomor 2 tentang sebab-sebab yang menjadikan iman kita bertambah. Ada 19. Kita sudah membahas yang ke-1, yaitu mencari ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan berusaha memahami. Itu sudah kita baca, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang nomor 3 di antara kiat menambah iman adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula wa ibadatuhu azza wa jalla bimuqtadha tilkal ma'rifah. Yang ketiga adalah mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, serta kita beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi yang telah kita kenal daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Nah, ini mungkin kajian yang jarang dikaji, yaitu kajian membahas tentang al-asma'ul husna was sifatul ula, yaitu kita membahas tentang nama-nama Allah yang maha indah, membahas tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini kajian yang jarang dikaji, padahal ini amat sangat penting. Di antara ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan kita kenal Allah. Siapa Allah itu? Nah, cara terbaik untuk mengenal siapa Allah itu adalah dengan mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini ilmu yang jarang dipelajari, padahal ini ilmu yang amat sangat penting. Ilmu yang amat sangat penting. Dan para ulama semenjak dahulu kala telah menulis kitab-kitab yang membahas tentang al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha indah. Termasuk juga di dalamnya adalah sifat-sifat Allah. Di antara kitab yang sekarang ini terkenal, bagus, dan sudah diterjemahkan
adalah kitab yang berjudul Fiqhu Al-Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ada terjemahannya, Fikih Asma'ul Husna. Itu bagus. Bagus kalau kita kaji itu. Bukunya kita miliki, kita kaji. Dan itu kalau diadakan pengajian bahas buku itu, wah bagus sekali. Jadi pengajian bahas buku itu bagus sekali. Supaya kita kenal siapa Allah. Karena nama Allah bukan sekedar nama saja, mengandung konsekuensi. Kita mengetahui ada hadis yang berbunyi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'ah illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, ya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Namun nama Allah tidak terbatas 99, karena juga ada hadis yang lainnya yang menunjukkan nama Allah itu banyak. Termasuk diantaranya doa Nabi Muhammad SAW, As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Jadi nama-nama Allah itu ada yang di Al-Quran, ada yang di hadis, ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh Allah, yang disembunyikan oleh Allah. Jadi nama Allah itu banyak, bukan 99, lebih daripada 99. Tidak terbatas. Nah, di antaranya 99 itu kalau kita ahsaha masuk surga. Apa itu ahsaha? Biasanya para penerjemah itu menerjemahkan menghafalnya. Pada siapa menghafalnya? Padahal ahsaha itu mencakup 4 hal. Hifdzuha lafdhan wa fahmuha ma'nan wal amal bimuqtadaha wa du'a'ullahi biha. Itu ahsaha. Ahsaha adalah menghafal lafadznya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, dan berdoa kepada Allah dengan nama itu. Lengkap. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kita hafalkan Al-Ghafur, 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 maknanya adalah maha pengampun. Yang mengampuni dosa adalah Allah. Kemudian kita praktekkan. Ketika kita terjerumus dalam dosa, maka kita hanya meminta ampun kepada Allah. Karena Allah lah yang mengampuni, bukan siapapun. Lalu kita berdoa kepada Allah, minta ampun dengan membawa nama itu. Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ighfirli. Wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah hamba. Demikian pula nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Kita hafal dan kita pahami bahwa yang memberi rezeki itu hanya Allah. Rezeki kita di tangannya Allah. Rezeki kita bukan di tangannya bos kita, bukan di tangannya majikan kita. Rezeki kita bukan di tangannya siapapun daripada makhluk. Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak pernah takut masalah rezeki. Jangan pernah takut masalah rezeki. Jangan pernah menghinakan diri gara-gara mencari rezeki. Rezeki tidak bisa didapatkan dengan menjilat. Kejujuran tidak mengurangi rezeki. Demikian pula kebohongan tidak menambah rezeki. Allah hanya memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya yang saleh. Maka kita hanya minta rezeki kepada Allah, memohon rezeki kepada Allah, bergantung masalah rezeki kepada Allah, tidak pernah takut masalah rezeki, karena Allah yang ngatur. Lalu kita berdoa kepada Allah, mohon rezeki. Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang maha memberikan rezeki, berilah hamba rezeki. Terus. Jadi kalau kita pelajari satu-satu, luar biasa ini masalah Asmaul Husna ini. Kita pelajari satu persatu. Ya, itu diantara yang bisa menambah keimanan kita.
Semakin kita kenal Allah, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, karena itu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara ilmu yang bermanfaat adalah fal ilmun nafi' ma 'arrafa al-'abdu bi rabbih ma 'arrafa al-'abda bi rabbih wa dallahu 'alaihi. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba kenal dengan Tuhannya, yang mengantarkan seorang hamba kepada Tuhannya, hatta 'arafahu, sehingga hamba itu benar-benar kenal dengan Tuhannya, wa wahadahu, sehingga hamba itu benar-benar mengesahkan Tuhannya, wa anisa bihi, sehingga hamba itu benar-benar merasa damai bersama Tuhannya, wastahya min qurbihi, sehingga hamba itu benar-benar merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa abadahu ka'annahu yarahu, sehingga dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Khusyuk kalau ibadah, benar kalau ibadah, karena seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, maka yakin Allah melihat dia. Ini ilmu yang luar biasa. Alangkah indahnya kalau diadakan kajian fikih Asmaul Husna, ya, tapi dengan catatan semuanya punya kitabnya. Karena kalau tidak punya kitabnya, tidak nyambung nanti. Karena pelajaran ini perlu di rumah dibaca dulu. Di rumah dibaca dulu, ketika diterangkan sudah nyambung langsung. Wah, Masya Allah, itu kajian yang luar biasa. Asmaul Husna, yang dikaji sesuai dengan penjelasan-penjelasan dari para salafus saleh rahmatullah alaihim ajma'in. Kemudian kiat yang nomor 4 supaya iman kita bertambah adalah ta'ammulu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk ilmu yang penting, belajar sirah Nabi. Ya. Sekarang kalau boleh saya tanya ya, di rumah kita kira-kira ada enggak buku sirah? Di rumah kita semua ada apa tidak buku sirah kira-kira? Ada? Tidak ada, jujur. Ya. Padahal sirah ini adalah ilmu yang wajib. Bagaimana mungkin kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW kalau kita tidak mengenal beliau? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ada banyak buku sirah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya yang paling terkenal sekarang ini adalah Ar-Rahiqul Makhtum, karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang memenangkan karya tulis ilmiah internasional Sirah Nabi. Ada terjemahannya. Di antaranya penerbit yang menerbitkan dengan terjemahan yang bagus, penerbit Darul Haq Jakarta. Tebal. Nah, itu penting, perlu kita miliki. Kemudian kalau kita mau nambah lagi, ada buku yang bagus, Fikih Sirah. Bagus sekali. Karena tiap-tiap kejadian dalam sirah Nabi itu diambil pelajarannya. Pelajaran yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sehingga setiap kejadian dalam sirah ada pelajarannya. Nah, itu ada terjemahannya, judulnya Fikih Sirah, penulisnya Profesor Dr. Z bin Abdul Karim Az-Z. Bagus sekali, penerbitnya Darussunnah Jakarta. So, kalau kita beli tidak rugi. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa anak-anak kita sekarang ini kok mengidolakan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak kita mengidolakan siapa? Harry Potter, mengidolakan Justin Bieber, atau mengidolakan siapa lagi? Pemain-pemain bola. Nanti malam yang main siapa? Belanda ya? Kayaknya kalah lagi nih. Kan megang Belanda Bang? Ya, kalau pemain bola apa semuanya?
Pemain bola namanya apa? Tanggal lahirnya apa? Hobinya pemain bola itu apa? Kesenangannya pemain bola itu apa? Sementara Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa-apa. Nah ini. Padahal kalau kita mempelajari sirah Nabi, pasti kita akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi belajar sirah dari awal sampai akhir. Kalau perlu di rumah kita bacakan sirah Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Siapa keluarga beliau? Beliau kapan dilahirkan? Di mana dilahirkan? Kemudian bagaimana kehidupan beliau? Kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul kapan? Dengan cara apa? Kemudian apa dakwahnya beliau? Berapa lama beliau tinggal di Mekah? Apa kejadian selama beliau berada di Mekah? Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Berapa lama di Madinah? Apa yang terjadi di Madinah? Sampai beliau wafat pada umur berapa? Apa inti dakwahnya beliau? Ini semua kita harus tahu. Kalau ada orang tanya kepada kita, siapa Nabi Muhammad itu? Maka jawabannya tidak cukup. Beliau adalah seorang Nabi, beliau seorang Rasul, tidak cukup. Jawabannya harus lengkap. Minimal tadi itu ya, beliau kapan lahirnya, di mana, kemudian bagaimana kehidupannya, kapan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bagaimana dakwahnya di Mekah, berapa lama, kemudian juga bagaimana di Madinah, berapa lama di Madinah, terus. Ini penting sekali sirah Nabi Muhammad SAW. Dan ngaji sirah termasuk ngaji yang nikmat. Karena kalau kita membahas sesuatu yang kita cintai, pembahasannya itu nikmat. Kalau kita membahas orang yang kita cintai, itu nikmat. Yang kita bahas adalah orang yang kita cintai. Dan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Enak, mengaji sirah itu enak sekali. Sehingga kita tahu perjuangannya beliau, kesabarannya beliau, ibadahnya beliau. Wah, Rasulullah itu luar biasa. Oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Kamu kenal dia bangsa manusia. Terasa berat atasnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Manusia ini kecenderungannya masuk ke dalam neraka, tapi Rasulullah berusaha menyelamatkan kita, jangan masuk ke dalam neraka. Diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya telah beliau terangkan. Beliau rela berkorban demi kita, dihina, dicaci, difitnah, dilempari batu, apapun beliau lakukan. Yang penting pokoknya kita selamat, kita masuk ke dalam surga. Ya subhanallah, kalau kita tidak cinta kepada Nabi, keliru besar. Pohon kurma, Rasulullah biasa berkhutbah di atasnya. Ketika itu beliau dibuatkan mimbar, beliau pindah ke mimbar yang baru. Pohon kurma itu nangis, dan semua sahabat mendengar tangisannya karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berat ditinggal oleh Nabi. Lalu Nabi turun dari mimbarnya, dilus-lus pohon kurma itu, enggak nangis lagi. Demikian pula onta. Ada seekor onta yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, menangis di hadapan Nabi. Onta ini mengadu. Nabi Muhammad memanggil majikannya, pemilik onta ini, "Hei pemilik onta, kemarilah, kau telah mendolimi onta ini. Kau berikan muatan-muatan yang berat, dan kau tidak memberikan makan yang selayaknya." Wah, subhanallah. Jadi belajar sirah ini termasuk pelajaran yang nikmat sekali. Terutama juga periode-periode di Madinah, bagaimana peperangan Nabi, perang demi apa? Islam itu perang bukan karena Islam itu agama kekerasan, bukan sama sekali. Justru karena Islam itu perang untuk menghilangkan kedoliman. Kalau kita lihat ya, tahapan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, mula-mula 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu dakwah terang-terangan sampai hijrah ke Madinah.
dakwah terang-terangan dan sabar, tidak ada perang. Dihina, dicaci, dipukuli, dibunuh, diam saja, tidak punya kekuatan. Kemudian tahapan yang berikutnya lagi, yaitu melayani ketika diserang. Itu semenjak hijrah ke Madinah sampai perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau ada orang memerangi, baru dilayani. Setelah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah, barulah memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Jadi Islam bukan ditegakkan dengan pedang, Islam ditegakkan dengan kasih sayang, kasih sayang. Pedang itu hanya keluar ketika diperlukan. Ketika didolimi, ya dakwah nggak boleh jalan, nah baru terpaksa pedangnya keluar demi untuk membuka jalan dakwah. Tapi kalau tidak, Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin. Kita perlu belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu, ya, penerbit Gramedia itu menerbitkan buku. Penerbit Gramedia, penerbitnya Gramedia, menerbitkan buku yang diantara isinya itu adalah menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dituduh sebagai perampok, pemerkosa, dan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Untung terungkap. Ketika terungkap, ya, ramai dibicarakan di media, di internet, ketakutan pihak Gramedia. Lalu dibakar. Tadi pagi saya lihat di koran katanya sudah dibakar di depan umum. Mereka ketakutan. Nah, itu karena diungkap. Kalau nggak ada yang ungkap, jalan terus buku itu. Jadi ketika ada yang ungkap, mereka ketakutan. Kalau nggak ada yang ungkap, jalan terus. Subhanallah. Nabi Muhammad dituduh sebagai perampok dan yang lain-lainnya. Jadi penting belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang membuat hidup ini damai adalah kita ngaji sirah. Ngaji sirah itu enak, santai ya. Bahkan kalau perlu baca, semuanya bawa kitab, dibacakan, dibaca satu halaman, dijelaskan satu halaman, enak. Ngaji gitu itu enak. Ngaji sambil bawa kitab itu enak. Dan itulah yang namanya ngaji dari awal kitab sampai khatam. Ya, ganti kitab lagi, awal sampai khatam. Masya Allah. Kemudian yang kelima di antara kiatnya pula adalah supaya bertambah keimanan kita, ta'ammulu siratis salafis saleh. Kita juga mempelajari sejarahnya salafus saleh. Belajar tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, biografinya dibahas. Enak. Kemudian juga Al-Ashrah Al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kita pelajari biografinya satu-satu. Enak. Kita belajar tentang orang soleh itu hidupnya, kita terbawa untuk kepingin niru, kita termotivasi baca ceritanya orang soleh. 10 sahabat Al-Ashrah Al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Namanya siapa saja? Sekarang kalau pemain Belanda, antum apa enggak nama-namanya? Yang nanti malam main itu loh. Pemain Belanda siapa saja? Atau pemain Arema, apa enggak antum? Anak-anak itu kecil-kecil hafal semuanya. Pemain Arema, pemain Persema, hafal semua. Nah sekarang 10 sahabat ahli surga, hafal apa tidak? Siapa saja? Yang pertama-tama Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian masih kurang 6. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Sahabat Sa'id bin Zaid, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin, Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat Talha wa Amir Fihrin, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Kemudian sahabat Az-Zubair ibn Al-Awwam. 10 sahabat ahli surga. Kita pelajari biografinya, Masya Allah. Kemudian juga belajar biografinya para imam. Biografinya Imam Abu Hanifah, biografinya Imam Syafi'i,
Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, Masya Allah, menambah semangat itu. Karena itu kita perlu di rumah beli buku biografi para ulama. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana kesabaran mereka ketika mencari ilmu, bagaimana kesabaran mereka menghadapi musibah. Wah, luar biasa, indah sekali. Jadi walaupun kita hidup di abad 20 atau 21 ini, maka seakan-akan jiwa kita bersama-sama dengan para sahabat, dengan para salafus soleh rahmatullahi alaihim ajma'in. Indah. Kemudian yang keenam di antara kiatnya adalah ta'ammulu mahasiniddin al-islami. Supaya iman kita bertambah, kita mempelajari keindahan-keindahan agama Islam. Supaya kita tambah cinta dengan Islam. Jadi betapa indahnya agama Islam ini. Dan para ulama telah mengeluarkan buku-buku tentang mahasinuddin al-islami. Keindahan-keindahan agama Islam diterangkan. Syariat Allah ini semuanya penuh dengan keindahan, penuh dengan hikmah, dan ada mengandung unsur filosofi di dalamnya. Contohnya wudu, hikmahnya wudu itu apa? Faedahnya wudu itu apa? Kemudian juga sholat, hikmahnya sholat apa? Faedahnya sholat itu apa? Dan seterusnya, zakat, haji, umroh, puasa Ramadan. Kemudian juga pernikahan dalam Islam. Kita ungkap semua keindahan. Islam ini agama yang paling indah di antara semua agama. Agama yang pertengahan. Ada sebagian agama itu hanya mementingkan rohani. Ada sebagian agama mementingkan jasmani. Kalau Islam tengah-tengahnya. Islam itu rohani dapat, jasmani juga dapat. Semuanya. Ada sebagian agama mementingkan akhiratnya saja tanpa dunia. Ada sebagian agama mementingkan dunianya saja tanpa akhirat. Islam tengah-tengahnya. Akhirat nomor satu, tapi tetap dunia jangan dilupakan. Wah, indah. Semakin kita pelajari Islam, luar biasa. Ada sebagian agama yang mengatakan sudah nikah tidak boleh cerai. Sudah nikah tidak boleh cerai, sehidup semati. Cocok tidak cocok, sehidup semati. Wah, berat. Kalau Islam tidak. Pernikahan jangan cerai. Tapi kalau sudah mentok, tidak bisa ketemu lagi, ya, dan menjadi beban, tidak ada lagi sakinah, mawaddah warahmah. Suami beban di pundak istri, istri beban di pundak suami, bahagia tidak ada lagi. Maka jalan keluarnya adalah perceraian. Indah kan? Islam itu agama yang sangat indah. Kalau kita pelajari keindahan-keindahan Islam, kita semakin cinta kepada Islam. Subhanallah. Tidak ada agama lebih indah dari Islam. Islam itu dibahas semua permasalahan, sampai masalah-masalah yang sepele, tetek bengek. Maaf ya, sampai masalah cebok pun dibahas dalam Islam. Bagaimana caranya cebok yang benar? Bagaimana cara masuk kamar mandi? Kakinya yang mana dulu? Bacanya apa? Ceboknya bagaimana? Subhanallah. Dibahas dalam Islam. Ada tidak agama seperti itu? Tidak ada. Islam itu dibahas semuanya. Sampai perempuan haid pun dibahas. Bagaimana cara mengatasi perempuan yang haid? Bagaimana menyikapinya? Bagaimana hukumnya? Dengan kita mempelajari keindahan-keindahan agama Islam, kita semakin cinta kepada Islam. Semakin cinta, iman kita semakin kuat. Sehingga ketika ada orang menjelek-jelekan Islam, kita tidak kaget. Karena orang itu insya Allah ya, siapapun dia, kalau dia mau belajar Islam dengan ikhlas, mencari hidayah, pasti masuk Islam. Orang non-muslim, kalau mereka mau belajar Islam dengan ikhlas, dengan jujur, mencari hidayah, pasti masuk Islam. Pasti. Cuman kendalanya, non-muslim itu gak mau masuk Islam, ada beberapa kendala. Di antara kendalanya, dianggap Islam itu adalah Arabisasi. Islam itu agamanya orang Arab. Kita diajak untuk mendukung orang